Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial bagaimana cara revisi dokumen yang dikirimkan oleh sekolah kepada pengawas, sehingga nanti proses perbaikan data dapat dilakukan secara online. Langkah pertama, seperti sebelum-sebelumnya, silahkan diklik general. Pada kecamatan atau subrayon masing-masing, ini kita contohkan di kecamatan Belum. Selanjutnya kita klik view assessment. Di dalamnya akan tampil sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan dokumen-dokumen untuk dinilai. Ini kita contohkan satu di yang paling atas sendiri, kita namakan sekolah contoh. Kita klik. Selanjutnya, pengawas melakukan checking atau verifikasi dan validasi masing-masing data dari atas sendiri sampai bawah sendiri. Silahkan dipilih bisa berurutan atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah melakukan proses checking data, kemudian diverifikasi kevalidannya, kemudian pengawas melakukan pengisian nilai atau validasi pada rubrik. Muncul tampilan seperti berikut. Dari dokumen 1 sampai paling bawah, yaitu dokumen pendukung KTSP. Apabila dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka silahkan diklik sudah memenuhi atau semua unsur terpenuhi. Kemudian apabila belum, maka silahkan diklik memerlukan pembenahan dokumen. Ini kita contohkan, nanti tidak semua dokumen sudah terpenuhi unsurnya. Kita klik ini sudah terpenuhi, ini sebagai contoh saja. Selanjutnya yang ini sudah. Ya, tinggal satu ini ya kita contohkan dokumen yang kedua yang belum. Misalkan kita klik memerlukan pembenahan dokumen. Karena berdasarkan checking data, dokumen belum valid. Di bagian bawah, pada saat Bapak Ibu pengawas ini menilai masih memerlukan pembenahan dokumen, silahkan diberikan keterangan yang perlu dibenahi apa. Misalkan silabus belum ada, belum lengkap gitu ya. Silabus belum lengkap. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita pilih done. Ya, jadi ini tadi ada salah satu yang belum terpenuhi ya, kita cek kembali. Dan nilainya masih 75. Kemudian setelah dilakukan penilaian seperti tadi, silahkan diklik return. Artinya ini adalah dikirim ke sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang kita nilai tadi. Memang di video sebelumnya, ini return ini diklik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Tetapi pada situasi ini, karena ada proses perbaikan, ini silahkan diklik return. Agar nanti apa yang sudah kita isikan di dalam ini tadi akan terkirim ke sekolah. Keterangan silabus belum lengkap. Oke ya. Ya, kita kirim return. Nah, kita close ya. Di sini nanti ada to return dan returned. Ini untuk dikirim dan sudah dikirim. Atau dengan bahasa lain mungkin ini adalah yang siap untuk dinilai dan yang sudah dinilai. Nah, dinilai di sini nanti tidak harus 100, dinilai tidak 175 misalkan ini, karena perlu pembenahan dokumen. Nah, nanti mohon ini dicek dua-duanya, kadang-kadang masih terjadi kesalahan, belum diberikan pengesahan oleh dinas, tetapi sudah diklik return, akhirnya masuk di sini. Dan dinas nanti mencari kok ini ada nilai 100 tapi belum ada pengesahan, mungkin ada kesalahan klik. Tetapi dalam proses ini memang ini tadi klik return tadi
pada saat dokumen memerlukan pembenahan. Kita ulang. Jadi seperti ini ya. Pengawas melakukan cek data satu persatu. Kemudian setelah cek data, ternyata ada dokumen 2 belum lengkap. Ya. Kemudian dokumen mana yang belum lengkap tadi? Ya ini dokumen 2. Nah, silahkan diklik belum valid, kemudian bawahnya diberikan keterangan silabus belum lengkap, atau lebih detail lagi mungkin di kelas 5 seperti itu. Jadi nanti belum lengkapnya di mana nanti supaya jelas dan proses revisinya akan berjalan lebih cepat. Ya, kita klik down. Kemudian revisi ini tadi atau yang perlu diperbaiki ini tadi agar sampai di sekolah, maka kita kirim return ini. Begitu. Kemudian nanti akan masuk kolom ini. Dikembalikan, tapi ini dikembalikan dalam nilai 75, berarti ini membutuhkan revisi. Ya, memerlukan revisi. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi sekolah. Ini dari sisi pengawas ya. Dari sisi pengawas seperti ini ya. Jadi prosesnya seperti itu tadi untuk revisi atau dokumen mana yang perlu diperbaiki. Sekarang kita lihat dari sisi sekolah. Ya, ini sekolah kita klik dari awal ya. Tim, kemudian di problem. Ya. Ini sekolah ya tadi untuk pengawas dan ini tampilan untuk sekolah seperti apa. Kita klik view assessment. Nah, di sini poinnya tadi adalah 75. Kok bisa 75? Nanti sekolah ceknya seperti ini. Diklik validasi dokumen KTSP. Apa kok enggak? Oh, ternyata ini. Nah, tadi yang diketikkan dari sisi pengawas tadi sampai di sekolah. Dokumen 1 terpenuhi, dokumen 2 belum valid. Belum validnya alasannya apa? Oh, di bawah ada keterangan yang ditulis pengawas tadi. Silabus belum lengkap di kelas 5. Oke, dengan rubrik seperti ini maka sekolah nanti akan cepat melakukan revisi. Karena yang direvisi apa jelas? Silabus belum lengkap di kelas 5. Misalkan seperti itu. Langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan sekolah adalah melakukan perubahan atau perbaikan dari dokumen 2 ini tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah diklik ya, diklik. Ini maaf, ini belum saya ini. Oke, harusnya seperti ini ya. Jadi batalkan pengumpulan, kita klik batalkan pengumpulan. Tadi sudah dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan. Kemudian karena ada revisi seperti ini tadi, silabus belum lengkap di kelas 5, maka kita klik batalkan pengumpulan. Kita batalkan ya. Ya. Kenapa kok harus diklik batalkan? Kita bedakan, cobain saya klik lagi. Ya. Pada saat diklik seperti tadi, batalkan pengumpulan ini adalah jika mau membatalkan, ini dalam bahasa Inggrisnya nanti undo turn in gitu ya. Turn in dan undo turn in. Jadi kirimkan dan batalkan pengiriman ya. Atau kumpulkan atau batalkan pengumpulkan untuk undo turn in ya. Yang ini tidak usah ragu, diklik tidak apa-apa. Selama nanti tidak ada perubahan apa-apa, nanti di sini tidak terjadi permasalahan di sisi pengawas. Ya. Kita klik ya, kita bedakan. Ini bisa diperhatikan data-data yang sudah diupload ya dari dokumen 1, dokumen 2, 3 dan seterusnya ini. Kita mau edit misalkan ya. Tadi yang mau diperbaiki dokumen 2 ya, dokumen 2. Tapi ini misalkan tidak dokumen 2 tidak apa-apa ya, karena nanti kita akan susah masuk di OneDrive ya, prosesnya panjang, kita nanti perbaiki yang lain aja ya. Pada prinsipnya sama, nanti perbaiki yang manapun. Ya, kita lihat. Di sini adanya adalah dibuka tim, Word, dan unduh. Padahal ini tadi kita mau melakukan pengeditan. Supaya dapat diedit ini bagaimana? Makanya sekolah ini tadi klik batalkan pengumpulan.
Ya, batalkan pengumpulan kita klik. Nanti ini akan masuk mode edit dan nanti tombolnya berubah atau bertambah. Nah, di sini ada tombol hapus kan. Nah, bisa diperhatikan. Ini ada tulisan sedang membuka di mode edit. Nah, ini bisa dihapus dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita contohkan satu ya, tidak harus dokumen 2 ya. Tadi di contoh kita supaya diperbaiki dokumen 2 gitu, karena dokumen 2 tadi ada di OneDrive ya untuk perbaikan dokumen, dan nanti kita harus masuk OneDrive, kita perbaiki yang lain aja ya. Pada prinsipnya sama ya, diperbaiki manapun oke. Ya. Ini misalkan kita mau memperbaiki ini ya. Ini ya, perbaiki. Ya. Sama aja ya, nanti prosesnya sama. Ya. Kita klik ya. Iya. Nah, ini ada masalah misalkan baca saja Anda tidak memiliki izin untuk mengedit ini. Ini kebanyakan bingung ya, mengapa seperti ini. Nah, ini jangan khawatir, ini sebabnya adalah koneksi internet karena saya saat ini sedang menggunakan koneksi internet yang lambat. Jadi muncul keterangan seperti ini. Apakah ini bisa diperbaiki ya? Bisa, sebenarnya bisa di-reload ya. Kita reload. Kita coba dari depan ya. Nah. Ya. Semoga bisa ya. Bisa kan? Nah, kenapa? Karena internet saya sudah cepat. Kalau internetnya lambat, ini akan bermasalah tidak bisa diinput. Oke, kita perbaiki satu itu ya, satu. Yang jelas kita harus buat perubahan. Ya, supaya nanti muncul atau ada keterangan revisi. Misalkan kita ini tambah satu, ini sudah terjadi perubahan. Ya. Oke. Ya, tadi di awal mau perbaiki dokumen 2 tapi tidak apa-apa, kita perbaiki manapun dulu karena ini sekedar contoh. Ya. Ya, udah ya, ini kita anggap sudah diperbaiki ya, dokumen 2 sudah diperbaiki meskipun tadi yang saya ubah adalah bagian ini. Yang jelas kita harus melakukan perubahan apapun supaya nanti bisa masuk di antrian untuk dinilai lagi. Ya. Ini misalkan mau memperbaiki dokumen 2 bisa dihapus gitu ya, bisa dihapus gitu. Hapus, kemudian setelah dihapus nanti buat dokumen lagi gitu. Ya, terserah ya, silahkan nanti modelnya seperti apa, apakah cuma diedit langsung di sini atau dihapus kemudian dipasang lagi atau diupload di sini, tidak apa-apa. Bagaimana nanti kalau tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Misalkan ini dokumen 1 di sini, dokumen 2-nya di sini, terus 3-nya di bawah sendiri, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Kita urutkan pun nanti dari sisi pengawas juga akan beda. Gitu ya. Ini kita sudah melakukan ubahan ya. Yang kita ubah tadi ini ya, bagian atas, anggap aja yang kita ubah dokumen 2. Ya. Supaya lebih cepat. Oke ya, kalau sudah diperbaiki dan ini sudah dirasa betul dan siap untuk dinilaikan, maka silakan diklik kumpulkan lagi. Ya, kumpulkan lagi atau turn in again. Ya, kita kumpulkan berarti ini sudah masuk di bagian pengawas tadi untuk dinilai kembali. Ya, kita masuk di sisi pengawas. Oke, tadi yang kita kirim ini ya. Coba sekarang kita reload ya. Ini sudah masuk sisi pengawas ya ini ya. Tadi sekolah dan ini pengawas. Ini bermasalah di internet ya. Ya, kita perhatikan. Tadi kan di sini ada retroot 1 gitu. Nah, sekarang tidak ada. Kemana larinya gitu ya? Kemana larinya gitu? Larinya ke sini. Mengapa ke sini? Karena tadi sudah dilakukan ubahan oleh sekolah dan dikirim kembali, maka nanti akan masuk di antrian untuk dapat dinilai kembali. Ya. Jadi awalnya dikirimkan, masuk di bagian ini, dikirimkan ke sekolah untuk diperbaiki. Jadi dikirimkan ke sekolah nanti ada 2 jenis. Pertama untuk diperbaiki, kemudian yang kedua yaitu pada saat sudah diberikan link pengesahan. Ya. Pada saat sudah diperbaiki oleh sekolahan, kemudian dikirim lagi, maka
yang awalnya masuk kolom return ini, maka akan masuk ke bagian antrian lagi untuk dinilai. Seperti itu. Jadi kita buka ya, pengawas buka. Kemudian dokumen 2 dicek. Oh, ternyata sudah benar ya. Ternyata sudah benar, proses revisinya sudah benar, maka kemudian pengawas klik ini. Ya, kita klik ini. Kemudian feedbacknya dihapus karena sudah direvisi oleh sekolah. Kita klik done. Oke. Pada saat seperti ini ya, nilai sudah 100, maka tidak perlu klik return lagi ya. Pengawas tidak perlu klik return pada saat sudah memberikan nilai 100. Mengapa? Nanti biar di-return oleh Dinas Pendidikan pada saat memberikan link pengesahan di feedback yang ukuran besar ini. Gitu ya, kita klik close dan nilainya di sini sudah muncul 100. Nanti pada saat sudah ada nilai 100 seperti ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri membuka halaman ini, terus dilihat, dicek apakah yang sudah dinilai pengawas 100 ini sudah sesuai, karena ini berlapis ya. Dicek oleh pengawas, kemudian dicek lagi oleh Dinas Pendidikan. Setelah dicek oleh Dinas Pendidikan, nanti ini sudah sesuai dan untuk bagian rubrik ini sudah istilahnya valid semua, maka nanti Dinas Pendidikan tinggal memberikan feedback di sini berupa link pengesahan. Tetapi ini juga bisa, Dinas Pendidikan juga bisa membatalkan validasi yang sudah diberikan oleh pengawas. Misalkan pengawas sudah memberikan nilai terpenuhi semua ini, tetapi setelah Dinas Pendidikan itu checking lagi, ternyata kok dokumen 3-nya belum ada. Ini Dinas Pendidikan bisa membatalkan. Ya, bisa membatalkan. Kemudian setelah dibatalkan, ini dikirim ke sekolah kembali. Ya, dikirim ke sekolah dan sekolah nanti memperbaiki, pengawas cek lagi, kemudian dikirimkan lagi sehingga nanti proses checkingnya berlapis. Jadi dari pengawas kemudian ke Dinas Pendidikan ternyata yang dicek oleh pengawas itu belum sesuai, maka bisa nilainya diturunkan atau direvisi mana tadi yang harus dibenahi lagi. Nah, seperti itu. Ya, antara seperti itu ya, kita rangkum. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi pengawas melakukan checking, kemudian setelah dicek ternyata masih ada dokumen yang belum sempurna, masih ada yang perlu diperbaiki. Maka langkah selanjutnya adalah di bagian rubrik ini silahkan diklik belum valid ya. Nanti mana silahkan menyesuaikan dokumennya diupload, kemudian di bawahnya diberikan keterangannya apa, mana yang perlu diperbaiki, kemudian klik done. Selanjutnya ini di return ya. Artinya ini dikirimkan ke sekolah untuk diperbaiki. Kemudian setelah dikirimkan ke sekolah untuk diperbaiki, maka yang dilakukan sekolah adalah di sini klik batalkan pengumpulan agar dapat mengedit dokumen-dokumen di bawah ini. Setelah dokumen ini sudah diperbaiki, maka di sini diklik kirimkan kembali ya, atau kumpulkan lagi. Gitu. Nah, setelah diklik kumpulkan lagi, nanti sekolah yang melakukan pengumpulan tadi maka masuk antrian di sini. Masuk antrian untuk dinilai. Kemudian pengawas melihat status ini turn and again atau dikirimkan kembali. Selanjutnya dibuka dan dicek apakah benar-benar sudah diperbaiki. Kalau sudah, silahkan ini diberikan keterangan semua unsur terpenuhi dan nilai sudah 100. Dan untuk selanjutnya, sekolah tinggal menunggu link pengesahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri. Demikian tutorial bagaimana teknis revisi yang dilakukan oleh sekolah, yang revisi tersebut merupakan feedback dari pengawas ataupun bisa juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Demikian tutorial yang sudah dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.